Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan gua Andri. Dan kali ini kita sudah mendapatkan lagi cerita mistis dari seorang pemirsa kawan kumis. Betul, Nang. Tentunya ini cerita yang begitu menyeramkan dan agak sedikit berbeda nih. Karena ini adalah cerita yang dikirim oleh Mbak Seni ya. Jadi Mbak Seni ini tuh adalah penjaga toko, Penjaga toko. bisa dibilang, dan dia tuh menemukan kisah mistis atau pengalaman mistisnya pada saat di toko ya. Iya, betul. Nah, tapi ntar lu jelasin detailnya nih, bagaimana Mbak Seni ini mengalami kejadian itu. Oke, siap. Nah, mungkin Sebelum ke ceritanya, kita lewati iklan dulu lah ya. tuh bersama Kumis Podcast, cerita akan segera diputar. Putar. Oke, jadi Mbak Seni ini tuh tinggalnya di kota Garut lah, Cuman di sini tuh dia mungkin karena kelamaan menganggur, jadi agak gimana ya, agak bosan lah gitu. Umur berapa nih? Nah, Mbak Seni ini tuh umur 23 tahun. Masih muda ya. Masih muda, Masih mencari-cari pekerjaan ya. betul. Nah, jadi di sini tuh karena terlalu lama jadi bosan juga. Beliau ini ditawarin nih untuk ngejaga toko oleh bibinya. Karena belum ada kegiatan ya. Belum ada kegiatan dan tokonya tuh berada di kota Bandung nih, Adalah di salah satu daerah. Oke. Karena nggak akan mungkin kita sebutin juga namanya nih. Nah, sebelumnya di sini tuh ya Mbak Seni ini menelpon lah ke bibinya, butuh tambahan tenaga nggak tuh di di tokonya gitu. Kalau misalkan butuh, ya kebetulan ini saya lagi nganggur nih gitu, nyari pekerjaan susah banget gitu. Oh, berarti Mbak Seni itu meminta ya? Meminta. Nah, di sini bibinya tuh, oh ya udahlah, kebetulan banget nih, karena salah satu penjaga atau karyawan bibinya ini tuh pulang kampung lah. Nah, di sini pada hari malam minggu lah, Mbak Seni ini tuh berangkat dari kota Garut ke kota Bandung. Ketika beliau ini berangkat, di sini dia sangat excited lah gitu, meskipun memang ya hanya penjaga toko gitu, tapi nggak apa-apa lah daripada nganggur juga gitu. Ya, nambah kegiatan lah ya. Kegiatan. Dia menghasilkan cuan. Nah, betul. Nah, di sini ketemulah Mbak Seni ini dengan bibinya nih. Ketika ngobrol gitu kan, di sini Mbak Seni diberitahu kalau tokonya tuh biasanya tutup sampai pukul 11 malam, bukanya tuh sekitar pukul 9 pagi lah. Mbak Seni ini kerja di bibinya. Memang ada berapa karyawan toh? Nah, di sini tuh memang bibinya ya baru satu karyawan. Cuman karyawan itu tuh pulang kampung, karena memang ya cukup lah ke handle oleh satu orang juga gitu. Jadi digantikan oleh keponakannya ini, Mbak Seni. Ini betul. Ini kalau boleh tahu toko apa nih? Ini tuh kayak toko sepatu lah, Oh, sepatu ya. Betul. Jadi di sini tuh memang yang ngejaga toko tuh 2 orang. Jadi Mbak Seni dengan bibinya. Cuman pada saat udah menjelang maghrib nih ya. Jadi di situ tuh langsung Mbak Seni ini langsung bekerja lah, Langsung bekerja ya, langsung bekerja. Begitu nyampe ke Bandung tuh. Ya, betul. Nah, ketika dari pagi sampai sore itu
banyak tuh pembeli itu langganan pada datang. Jadi ya toko ini tuh ramai lah. Nah ketika maghrib nih, babynya ini tuh ditelepon oleh suaminya untuk segera pulang karena anaknya tuh ya rewel lah gitu. Berarti toko dan rumah bibinya beda ya? Beda. Nah di sini bibinya tuh bilang, gimana kamu berani nggak kalau ditinggalin sendiri di sini gitu di toko? Nah jawaban dari Mbak Seni ini karena mungkin masih semangat banget lah ya. Iya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, ke handle juga gitu kan, sendirian juga. Oh ya udah, di sini singkat cerita ditinggalkan lah Mbak Seni ini oleh bibinya nih. Nah sekitar pukul 6 maghrib dan itu tuh udah azan maghrib berkumandang. Di sini tuh Mbak Seni ingin sholat lah. Ketika sholat dia ini ketahan nih karena ada 3 pelanggan yang datang. Cuman yang anehnya tuh ketika dilayani di sini tuh 2 orang ya gimana ya, sangat cepat gitulah milih sepatunya gitu. Oh, ada 3 orang masuk dan diantaranya ada 2 orang yang memilihnya itu cepat gitu. Cepat betul. Nah di sini tinggal 1 orang nih ya. Mbak Seni ini tuh agak gimana ya, agak kesel lah karena ya gue nih Mau pengen sholat lah gitu. Tapi ini malah lama mungkin. Malah lama. Nah di sini tuh salah satu pelanggan ini kan sisa 1 orang nih. Pakaiannya tuh kayak gimana ya? Pakai hoodie dan pakai topi gitu lah. Jadi nggak jelas nih mukanya tuh. Tapi yang 2 itu udah beres. Udah beres, sudah keluar lagi. Tinggal yang 1 berarti ya. Tinggal yang 1. Dan di sini tuh yang 1 ini tuh kok kayak ngeliat gitu kan. Ya sudah sepatutnya sih ini Mbak Seni ini tuh harus menanyakan mau pilih sepatu yang mana nih gitu kan. Dibantu ya. Dibantu untuk memilihkan. Nah di sini disamperin lah pelanggan ini tuh oleh Mbak Seni. Ketika disamperin, Mbak Seni ini tuh menanyakan, maaf mas, mau cari sepatu yang kayak gimana nih gitu, atau mungkin untuk sepatu anak kecil buat sekolah. Cuman di sini tuh mas-mas ini tuh kok gak ngerespon sama sekali. Ya di sini Mbak Seni agak bingung lah karena melihat tingkah customernya tuh kok agak aneh gitu. Di sini tuh dia menanyakan lagi. Ya karena si customer ini tuh mondar-mandir ke dalam terus kan, jadi tokonya tuh kayak etalase gitu. Cuman letter U tuh nah. Gitu. Itu mondar-mandir di situ aja. Di situ aja. Mbak Seni ini ada merasakan hal aneh kayak wah ini takutnya orang jahat apa gimana gitu nggak? Nah, ketika di sini ketika Mbak Seni ini menanyakan untuk yang kedua kalinya dan masih sama nggak direspon nih, barulah di sini tuh dia kepikiran kayaknya ini orang yang nggak ya berniat gak baik lah gitu. Orang nggak beres nih. Orang nggak beres. Mbak Seni ini tuh ke dalam untuk ya persiapan lah atau jaga-jaga antisipasi. Dia bawa satu ya kayak besi gitulah. Nah cuman dia ini ketika udah di dalam dan keluar lagi itu tuh besinya dia umpetin di belakangnya, belakang punggungnya. Nah cuman ketika dia balik lagi di sini tuh customernya hilang. Jadi Ketika ia mengambil besi dan balik lagi hilang, nggak ada si customer ini tuh. Nah di sini dia aneh lah ya. Cuman ya udahlah nggak diambil pusing karena ketika ia lihat waktu udah semakin
menuju ke Isya lah, jadi takutnya nggak keburu nih sholat maghrib gitu. Terus perasaan mungkin udah agak tenang mungkin ya. Soalnya yang dipikirkan itu orang nggak beres dan akhirnya udah nggak ada gitu. Betul. Ya di sini memang mikirnya juga, oh mungkin orang nggak bener ini tuh udah nggak kali kalau si Mbak Seni ini tuh mengambil barang atau sesuatu senjata lah gitu. Di sini dia langsung lah untuk sholat maghrib nih. Nah, ketika sholat maghrib udah selesai, di sini tuh dia udah lama ke depan lagi untuk ngecek tokonya. Singkat cerita ada suara azan berkumandang lagi nih, suara azan Isya. Dia langsung lah untuk bergegas nih sholat Isya karena takutnya dapat ada customer lagi nih yang datang. Akhirnya di sini selesailah dia sholat Isya. Berjaga kembali nih karena memang kan mau tutup juga. Ya kan harus sampai jam 11 menurut dari keterangan bibinya ini. Nah, memang di sini tuh Mbak Seni agak ya berniat untuk kayaknya tutup aja gitu tokonya karena sepi banget itu tuh. Dan ketika ia lihat ke jalan raya, memang jalan raya juga seketika kok sepi gitu. Jarang yang lewat. Jarang yang lewat. Padahal itu tuh jalan besar, nah jadi kemungkinan yang lewat mungkin ada aja. Tapi itu seketika kok ya sepi banget gitu. Dan memang tokonya ini pinggir jalan banget, pinggir jalan dari jalan besar tersebut gitu. Nah, di sini ya udahlah gitu. Ya telepon lah bibinya ini. Ketika ia telepon, dia bilang, "Bi, ini toko saya tutup aja ya. Soalnya ini kok sepi juga gitu, sepi banget lah. Takutnya ada apa-apa." Nah, kata bibinya, "Oh tenang, Sen, udah nanti bibi ke sana kok." Nah, bentar lagi juga ke sana. Soalnya ini anak-anak udah pada tidur nih. Gitu. Oh ya udah, karena tahu bibinya akan datang di sini, Mbak Seni udah agak tenang lah ya. Iya. Dia ini udahlah tutup lah teleponnya. Gitu. Ya, cerita di sini dia memainkan handphone. Gak lama dari itu, di sini tuh orang yang sebelumnya Mbak Seni dicurigai datang lagi ke toko, nah. Malah datang lagi. Nah di sini dia yang awalnya udah tenang, ya bikin panik lagi nih dengan kedatangan mas-mas yang dicurigai itu. Iya. Nah, cuman di sini tuh sama nih, mas-masnya tuh kayak yang mencari sesuatu lah. Di sini tuh bahasa ini ya masih berpikir dengan positif juga lah. Ya coba hampirin lagi nih. Tidak langsung mengambil kesimpulan ya. Iya. Coba biarkan dulu tapi berhati-hati mungkin. Betul. Bahasa ini menanyakan lagi nih, "Mas, nyari apa gitu? Apa yang dicari? Sepatu kayak gimana?" Gitu. Tetap di sini tuh nggak direspon. Nah. Cuman ketika udah hening dan itu tuh jarak ya udah agak lama juga nih, mas-mas ini tuh ngerespon dan dia ini menjawab, mas-masnya tuh sambil membuka topi hoodie-nya, nah. Dan ketika dia buka sambil bilang, "Oh iya Mbak, saya lagi nyari mata saya." Dan itu tuh berbarengan dengan topi hoodie-nya tuh kebuka, jadi kelihatan tuh mukanya. Di sini bahasa ini sangat panik karena ketika ia lihat mukanya tuh hancur dan matanya tuh nggak ada, nah dua-duanya nggak ada, jadi bolong gitu loh. Sambil bilang lagi mencari mata saya. Gitu. Betul. Gila. Di sini bahasa ini panik dan seketika langsung pingsan. Di sini saking shocknya karena baru nih lihat. Ini apalagi awal pengalaman pertama kerja gitu. Betul. Di situ tiba-tiba
ketemu sosok. Dan sosoknya tuh kayak gitu kan, menyeramkan banget gitu. Gak lama dari itu di sini Mbak Seni sadar, dan disadarkannya tuh oleh bibinya nih. Jadi bibinya tuh kayak membawa air dan langsung memberi air itu ke Mbak Seni ini. Nah di sini tuh Mbak Seni ngelihat ada bibinya jadi tenang nih. Iya. Ya minum. Ketika itu tuh Mbak Seni menceritakan apa yang ia alami pada saat sebelum bibinya ini datang. Nah, pada saat kejadian tuh itu kan setelah Isya ya. Nah, ini pada saat tersadar Mas ini itu pukul jam berapa ini? Pukul berapa? Ini tuh udah pukul 9 malam nah. Lumayan juga ya. Udah lumayan Lama juga ya. lama. Bangun lah gitu kan. Dan bibinya ini tuh masuk ke dalam gudang. Ke dalam gudang sepatu itu. Gak lama dari itu nah, telepon dari Mbak Seni ini berdering nah. Dan ketika ia lihat di sini tuh ternyata bibinya yang nelpon. Nah dia ini langsung lah ngangkat telepon dari bibinya ini. Ternyata di sini nang yang bikin Mbak Seni ini shock banget nih. Ketika ia angkat, ternyata bibinya ini tuh bilang dan meminta maaf kalau bibinya ini tuh nggak bisa datang ke tokonya. Lah, yang barusan siapa tuh? Nah itu nah di sini tuh dia sambil gimana ya, gemeteran karena dia ini tuh jelas gitu yang datang tuh bibinya gitu. Terus mungkin heran juga ya, ini kejadian tuh gimana sih? Itu kan masih bingung ya. Masih bingung. Lah di sini bilang bahasa itu, lah bibi bukannya udah di sini? Apaan sih Sen? Orang bibi ini masih di rumah. Ya tadinya sih mau ke situ, cuman nih anak ya pada rewel lagi lah gitu. Jadi nggak bisa datang. Jadi nggak bisa datang. Nah di sini dengan Rasa heran ya. rasa heran, rasa kebingungan gitu. Langsung lah di sini tuh bilang, ya udah Bi ini gimana toko gitu. Nah kata bibinya tuh, ya udah tutup aja, kamu kesini aja, pulang aja gitu. Nah dengan ketakutan dia di sini tuh untuk keluar tuh melewati dulu pintu gudang. Dan pintu gudangnya tuh tertutup rapat nah. Dan memang ketika ia ingat tuh gudangnya dia kunci nah, dan kuncinya dia pegang gitu. Dia nggak itu bahwa yang tadi itu bukan bibinya. Nah di sini memang ketika awal sih dia mikirnya itu bibinya, jadi agak tenang. Tapi kan bukan. Ternyata bukan. Setelah menerima telepon dari bibinya langsung. Nah, pada saat bibinya bilang bahwa bibinya itu masih di rumah, tidak ke toko. Nah, dia nggak. Itu tuh wah sosok hantu nih, itu sosok makhluk gaib gitu. Di sini udah nge karena ya kebuktian dari gudang itu nah yang masih tertutup rapat dan lampunya tuh pada mati. Ya memang dia matikan gitu sebelumnya gitu. Dan kuncinya juga dia pegang nih. Nah dia udah nggak pikir secara rumit, nggak ambil pusing, langsung lah bergegas untuk menutup tokonya nih. Dia tutup, dia langsung pulang ke rumah bibinya. Dengan terburu-buru pasti ya. Dengan terburu-buru, dengan kepanikannya gitu. Nah ketika sampai di rumah bibinya, di sini bibinya tuh bilang, kamu kenapa kok muka kamu pucat banget gitu? Ada apa? Mbak Seni ini tuh menceritakan apa yang dia alami nih. Dari mulai sosok yang gak ada matanya, terus sosok yang menyerupai bibinya. Pada saat dia tersadar tadi. Betul. Dia ceritain semuanya. Nah, dan ternyata nih nah, bibinya ini menjelaskan. Dan sebelumnya nggak bilang ke Mbak Seni ini bahwa karyawan bibi ini pulang kampung. Jadi sebenarnya tuh karyawannya tuh bukan pulang kampung nah, tapi mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Gara-gara pada saat
karyawan ini tuh ngejaga, di depan tokonya ini tuh ada yang kecelakaan. Sosok pengendara motor. Jadi pengendara motor ini tuh kecelakaan, dan kecelakaannya tuh menabrak matanya tuh ke bagian besi-besi yang ada di muatan truk. Berarti sampai tragis mungkin ya. Tragis. Memang sampai meninggal dunia di tempat. Memang nggak disebutin kalau karyawan ini tuh mengundurkan diri. Jadi disebutnya tuh pulang kampung aja gitu. Tapi kenapa dia mengundurkan diri gitu? Apakah mengalami kejadian yang serupa? Betul. Jadi setelah kecelakaan itu gitu kan, di sini tuh karyawannya diganggu oleh sosok ini, sosok yang meninggal ini gitu. Dan karena gangguan yang bertubi-tubi, di sini tuh karyawannya langsung ya mengundurkan diri. Gak lama dari itu, bibinya juga mengalami hal yang sama. Nah, jadi bibinya ini tuh pergi ke orang pintar untuk meminta agar tokonya ini tuh ada yang menjaga. Dan di sini sosok yang menyerupai bibinya itu adalah sosok penjaga dari toko itu supaya tidak diganggu. Sosok yang baik mungkin ya. Sosok yang baik ya, jadi untuk menjaga di situ karena kan yang dipelihara oleh bibinya ya. Betul gitu. Karena memang di situ tuh kan sosok yang menyerupai bibinya ini membantu Mbak Seni ini kan untuk sadar gitu. Malahan ngasih minum. Nah itu sih. Dan Mbak Seni ini juga udah jelas banget itu tuh minum air putih karena memang dia simpen nih gelasnya di situ. Tapi akhirnya Mbak Seni tahu berarti kejadian atau sebelum ini tuh udah diceritain tuh berarti udah tahu lah ya. Udah tahu. Ya cerita sih di sini dia bilang ketika menjaga tokonya sendirian, ya udah tahu lah kalau misalkan di situ tuh ada penjaga dan memang suka menyerupai terus menampakkan diri lah gitu. Jadi udah biasa aja gitu. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Dan menyerupainya juga nggak serem lah gitu. Tapi mungkin itu sosok yang yang tragis kecelakaan itu mungkin karena di depan tokonya itu jadi dia malah gentayangannya ke situ aja. Betul. Ya, cuman emang ini ngeri banget. Karena pertama kali lah ya dia jaga toko, dia udah disuguhi pengalaman mistis seperti itu. Dan bisa disimpulin berarti bukan hanya Mbak Seni ya yang mengalami kejadian itu. Iya. Ternyata pekerja sebelumnya juga mengalami, bahkan bibinya sendiri. Betul. Cuman bibinya belum sempat bilang ya. Ya. Betul. Nah, kenapa tuh? Apakah lupa? Apakah memang terburu-buru segera mencari karyawan gitu? Jadi memang di sini tuh nggak diberitahu secara langsung karena bibinya berpikir ya udahlah karena ada sosok penjaga itu gitu. Berarti karena udah ke orang pintar untuk mengusir hal-hal gaib seperti itu, jadi mikirnya aman-aman aja gitu. Dan ternyata malah kejadian kayak gini nih gitu. Ya, ini ceritanya sangat menyeramkan dan menarik sekali nih. Jadi makasih banyak buat Mbak Seni udah ngirimin ceritanya yang begitu banyak hal yang tidak terduga lah. Banyak hal yang tidak terduga yaitu. Betul. Oke, mungkin hanya itulah ya. Ya intinya terima kasih lah buat Mbak Seni ini. Semoga sehat-sehat, banyak rezekinya. Amin. Salam juga buat keluarga dan bibinya nih. Nah iya. Semoga nanti kita bisa membeli sepatu ke sana ya. Nah tapi jangan ditampakin sosoknya. Nah jangan. Oke, mungkin segitu aja lah ya Nal. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kawan kumis udah setia mendengarkan Kumis Podcast ini. Betul. Oke, mungkin segitu aja dari Kumis Podcast. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.